Madhab di dalam Islam, adakah madhab dalam Islam? Jawabnya ada, banyak, bukan hanya 4. Madhab itu kan kumpulan pendapat dan ijtihad para ulama. Dikatakan madhab saya, ini madhab saya, ini pendapat saya dalam masalah ini. Bagaimana ra'yu kamu? Ra'yu saya dalam masalah ini seperti ini. Dikatakan madhab Sufyan Ats-Tsauri, kumpulan pendapat dan ijtihadnya Sufyan Ats-Tsauri, bisa benar bisa salah. Madhabnya Al-Auza'i, madhabnya Ibnu Jurayd, madhabnya Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, madhabnya Syu'bah bin Hajjaj, para imam ahlul hadis, para imam a'immatud din. Madhabnya Malik, madhabnya Abu Hanifah, madhabnya Syafi'i, madhabnya Ahmad, dan lain-lain banyak. Setiap ulama ada madhab pendapatnya, ada ijtihadnya. Tidak ada seorang pun di antara mereka mengatakan ikut kepada madhabku, tidak ada. Semuanya mengatakan la tuqalliduni. Sebab masing-masing ada kelebihan, ada kelemahannya, ada kekurangannya. Saya ambil contoh. Pernah terjadi diskusi saya dengan sebagian, diskusi ilmiah dihadiri oleh banyak. Pada tahun 88, antara 87 dan 88, tentang permasalahan azan. Dan di Indonesia kita tahu kebanyakan mengaku bermadhab Syafi'i, tapi kebanyakan juga tidak tahu apa kata Syafi'i. Kecuali sedikit di antara mereka yang mengetahuinya. Maka terjadi diskusi ilmiah antara saya dengan salah seorang kiai dalam masalah azan. Azan yang berlangsung di dunia Islam saat ini adalah azan Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti biasa kita kenal di mana saja. Waktu itu saya mengatakan bahwa jenis azan tidak hanya itu, tapi ada azan Abi Mahdzurah, pengulangan syahadatain. Walaupun sekarang tidak diamalkan lagi, tapi itu ada. Dan mengamalkannya bukan sesuatu yang wajib, tidak diamalkan juga enggak apa-apa. Itu. Mereka atau ustadz itu, kiai itu melemahkan hadis itu. Lalu terjadi perdebatan. Saya bilang hadis itu tidak dhaif karena termaktub di Sahih Muslim dan diriwayatkan oleh fulan banyak sekali. Kemudian yang lebih mengejutkan lagi, ketika saya membacakan kitab Al-Imam Asy-Syafi'i langsung, bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i pakai azan ini, tidak pakai azan Abi Mahdzurah, tidak pakai azan Bilal. Bahkan Syafi'i mengatakan kalau kurang sedikit saja dari kalimat ini, azannya tidak sah. Berarti seluruh azan kita menurut Syafi'i enggak sah karena enggak pakai ini. Fabuhital ladzi, bingung Syafi'i di kitab salah cetak atau yang antum yang salah baca? Bingung. Syafi'i hanya meriwayatkan hadis azan Abi Mahdzurah, bukan azan yang kita kenal sekarang ini. Karena azan dalam Islam ada dua. Azan Abi Mahdzurah di Makkah Al-Mukarramah oleh Abi Mahdzurah, sahabiyun jalil waktu itu. Suaranya sangat merdu sekali.
Dan waktu itu dia awalnya masih musyrik. Kemudian dia mengolok-olok azan. Ada sekumpulan beberapa orang kaum musyrikin mengolok-olok azan, diejek-ejek. Maka Nabi SAW mendengar bahwa ada salah seorang dari mereka yang suaranya bagus sekali. Dipanggil oleh Nabi. Ini akhlak Nabi yang sangat tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dipanggil dalam mengolok-olok itu. Suaranya bagus, diajarkan azan. Masuk Islam. Dibingungkan. Saya ngolok-ngolok kok diajarkan. Dia bilang dia bagus, suaranya merdu, dan diperintah jadi muadzin di Makkah Al-Mukarramah dan turun-temurun keluarganya. Maka azan di Makkah waktu itu bukan azan Bilal, azan Abi Mahdzurah. Azan di Madinah, azan Bilal, seperti yang kita pergunakan. Dua-duanya dibolehkan dalam Islam. Syafi'i memilih azan Abi Mahdzurah. Nah, ketika itu ditentang, saya ingin menjelaskan bahwa hadis ini sahih, dikatakan oleh para imam. Salah satunya Asy-Syafi'i, bahkan Syafi'i mengatakan tidak sah kalau tidak dengan azan ini. Berarti azan antum semuanya enggak sah menurut Syafi'i. Caci maki Syafi'i sana. Bingung. Ini kalau kita bermadzhab bahayanya, menentukan salah satunya. Karena sebagiannya ada kelebihan, sebagiannya ada kekurangan. Mazhab para sahabat tidak demikian. Pernah kejadian lagi, saya di perpustakaan, ada beberapa kaum intelek dari pelajar yang membahas tentang satu permasalahan yang biasa dikerjakan oleh masyarakat. Ini anak-anak muda yang pelajar ilmiah. Lalu saya katakan, Syafi'i mengharamkan. Seperti disambar petir dia mendengar itu. Syafi'i mengharamkan, mengharamkan. Mana? Buka kitabmu, Al-Um. Buka. Ya buka. Benar. Jadi yang selama ini kita kerjakan haram menurut Syafi'i, haram menurut madhab antum. Bingung. Antum tidak pernah baca kitab Imam Syafi'i langsung? Dia mengatakan bahwa kiai-kiai kami mengatakan bahwa kita belum cukup umur. Belum cukup umur, jadi belum. Jadi umur berapa mulai boleh baca kitab Al-Um? Hai, kejumutan. Ini salah satu contoh. Tidak ilmiah. Itu pemuda-pemuda ilmiah. Berbeda. Nah, para sahabat tidak pernah ada mazhab Abu Bakar, mazhab Umar, dia berkelompok-kelompok, enggak. Semuanya mengambil agama dari Alkitab dan Sunnah dengan perantara para ulama, orang-orang yang ahlinya. Tapi tidak menentukan salah satu. Tidak boleh ada kaidah dalam kaidah agama, di antara kaidah agama. Tidak boleh kita menentukan seseorang untuk kita ikuti sepanjang hayat kehidupan kita dalam beragama kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh kita menentukan salah satu kelompok untuk kita ikuti sepanjang hayat kehidupan kita beragama kecuali kelompok para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, berdasarkan nas Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.